Besarkan hatimu, persiapkan dirimu, persiapkan dirimu. Bersyukurlah, bersyukurlah, bersyukurlah. Kakek itu berkata, "Anak muda, kenapa adalah bukan suatu pertanyaan untuk mengerti. Karena dalam pertanyaan kenapa sudah ada unsur penolakan. Lalu kenapa Bapak mengatakan itu?" Sang kakek memandang ke arah anak muda itu. Lalu dia berkata lagi, "Bagaimana engkau dapat mengerti tentang sesuatu yang kau sudah menolaknya dari awal?" Pemuda itu kemudian berkata, "Saya tidak menolak, Pak. Saya hanya ingin mengetahui." Kakek tua itu pun menjawab dengan pertanyaan, "Bagaimana engkau dapat mengetahui sesuatu sedangkan yang ingin kau ketahui telah engkau siapkan penolakannya?" Pemuda itu terdiam beberapa saat. "Jadi saya harus bagaimana, Pak? Dan bagaimana tentang masalah rezeki dan pekerjaan saya?" Kakek itu tersenyum lagi dan menjawab, "Satu saja belum selesai engkau bahas. Persoalan itu sama saja. Sebenarnya persoalan itu ada dalam dirimu, bukan di luar dirimu. Berikanlah contoh kepada saya, Pak." Kakek tua itu mengangguk. "Perhatikanlah cerita lama ini. Dulu di zaman para sahabat, ada seorang guru dan muridnya sedang berbincang-bincang. Sang guru berkata bahwa rezeki itu sudah disiapkan untuk kita, tapi tergantung kesiapan kita untuk menerimanya. Karena rezeki tidak datang kepada yang tidak siap menerimanya." Namun sang murid berpendapat lain. Murid itu mengatakan bahwa untuk mendapat rezeki kita harus bekerja keras. Sang guru tidak mau berdebat dengan muridnya dan mengatakan, "Buktikanlah apa yang pendapatmu itu benar." Lalu mereka berpisah. Sang murid kemudian menggarap lahan milik orang tuanya dan dia menanam pohon anggur dan merawatnya dengan sepenuh hati. Setelah sekian lama, pohon anggurnya berbuah lebat. Lalu dipetiknya dan dibawakannya kepada sang gurunya untuk membuktikan bahwa pendapatnya tentang rezeki adalah benar. Dengan bangganya dia mendatangi gurunya dan mempersembahkan buah anggur hasil kerja kerasnya itu dan berkata, "Pak Guru, alhamdulillah saya berhasil menanam anggur dan ini hasilnya untuk Pak Guru." Sang guru dengan tersenyum dan berkata, "Ini untuk saya?" Sang murid berkata, "Benar, Pak. Ini adalah sebagai bukti pendapat saya waktu dulu itu." Sang guru menganggukkan kepalanya dan menerima pemberian muridnya itu dengan berkata, "Terima kasih. Engkau sudah bekerja keras membuktikan pendapatmu." Lalu muridnya berkata, "Apakah Bapak Guru sekarang mengakui bahwa ini adalah bukti untuk mendapatkan rezeki? Yaitu kita harus bekerja keras." Sang guru sambil memakan anggur pemberian muridnya bertanya, "Apakah yang saya makan ini dan masuk ke dalam perut saya adalah rezeki juga?" Muridnya mengangguk, "Iya, Pak, itu adalah rezeki Bapak." Lalu sang guru berkata,
aku mendapatkan rezeki ini tanpa harus susah-susah bekerja keras menanam anggur. Lalu sang murid terdiam, merenungkan perkataan gurunya. Namun, murid dan guru itu kemudian tertawa bersama sambil menikmati buah anggur yang lezat itu. Setelah bercerita itu, lalu sang kakek berkata kepada anak muda itu, "Wahai anak muda, siapakah menurutmu yang benar dalam hal rezeki itu?" Pemuda itu pun tersenyum namun menundukkan kepalanya. Dia tetap tersenyum sambil tetap menundukkan kepalanya. Dan dia bergumam dalam hatinya, murid dan guru yang diceritakan itu dua-duanya mendapat rezeki. Tapi muridnya bekerja keras, sedangkan sang guru mendapat rezeki itu tanpa bekerja keras. Namun sang kakek bertanya lagi, dua pendapat tentang rezeki saling berbeda. Siapakah menurutmu yang benar? Sang pemuda hanya menatap sang kakek dan tidak berani untuk mengatakan mana yang benar. Sang kakek tersenyum. Kemudian pemuda itu yang balik bertanya, "Menurut Bapak, yang mana yang benar?" Sang kakek menoleh kepada pemuda itu. Sambil tersenyum dia berkata, "Apakah sang guru itu akan mendapatkan rezekinya bila dia tidak mendidik dengan baik muridnya itu?" "Maksud Bapak?" tanya sang pemuda. Sang kakek berkata lagi, "Guru dan dari murid itu tidak salah. Dia memperoleh rasa hormat dan dicintai oleh muridnya karena dia adalah guru yang baik. Perbuatannya yang baik itu kepada murid yang menghasilkan rasa hormat dan dicintai oleh muridnya. Karena perbuatannya di masa lalu dalam mendidik muridnya itu, itulah yang membuka jalan untuk dia mendapat anggur sebagai rezeki dari muridnya, walaupun muridnya berpendapat berbeda." Hening sejenak. Kemudian pemuda itu berkata, "Tapi bagaimana dengan rezeki saya, Pak? Apa yang harus saya lakukan?" Sang kakek tersenyum kembali dan memalingkan wajahnya yang memandang danau yang biru dan tenang itu. Tidak berkata apa-apa. Sehingga pemuda itu penasaran dan berkata lagi, "Tolong beritahu saya, Pak. Apa yang harus saya lakukan untuk memperoleh rezeki?" Sang kakek menoleh dan berkata, "Berbuat baiklah dan bekerja keraslah selagi muda." Sang pemuda terdiam memikirkan ucapan sang kakek. Setelah sekian lama tidak ada yang berbicara di antara keduanya, akhirnya pemuda itu berkata lagi, "Jadi menurut Bapak, saya harus menunggu jodoh saya?" Sang kakek berkata, "Engkau yang mengandalkan pikiranmu, namun apa yang kau pikirkan lompat-lompat. Kita tidak bisa menyelesaikan satu persoalan dicampur dengan persoalan yang lain sekaligus. Belajarlah bersabar dan pilihlah mana yang engkau ingin selesaikan terlebih dahulu. Setelah selesai kau mengerjakan yang satu, barulah beralih ke yang lain. Persoalan-persoalan yang kau hadapi belum bisa engkau selesaikan dengan engkau menggabung jadi satu semuanya, sehingga hasilnya engkau sendiri yang bingung." Pemuda itu mengangguk-angguk seolah-olah dia mengerti, padahal hatinya mungkin masih kacau tentang apa yang harus dia lakukan. Sang kakek bertanya, "Engkau sudah mengerti?" Sang pemuda menggelengkan kepalanya.
Akhirnya sang kakek tertawa kecil dan berkata, "Anak muda, janganlah mencari jawaban di luar dirimu. Carilah di dalam dirimu. Karena engkau yang lebih mengetahui dan lebih mengenal siapa dirimu. Namun jujurlah pada dirimu dan persiapkan dirimu. Baik itu tentang rezeki, tentang jodoh, dan tentang apapun." Pemuda itu lagi-lagi terdiam memikirkan ucapan sang kakek tua ini. Tapi akhirnya dia bertanya lagi, "Bagaimana cara saya mempersiapkan diri, Pak?" Sang kakek menoleh lagi ke arah anak muda itu dan berkata, "Pelajarilah masalahnya satu persatu. Engkau akan menemukan sendiri jawabannya." Sang pemuda masih bertanya lagi, "Bagaimana cara saya mempersiapkan diri tentang jodoh, tentang rezeki, dan tentang lain-lainnya?" Sang kakek terdiam sesaat lalu berkata, "Bila jodohmu bukan orang yang engkau pilih, apakah engkau siap menerimanya?" Sang pemuda lalu menjawab, "Tapi saya mau dengan pilihan saya itu, Pak." Sang kakek tertawa kecil. Lalu dia berkata, "Di saat engkau mau dengan orang yang engkau inginkan itu, karena engkau menghayalkan akan memperoleh kebahagiaan bersamanya. Namun bila engkau bisa menjawab pertanyaanku, mungkin memang dia yang kau pilih adalah jodohmu. Tapi bila engkau tidak bisa menjawabnya, saya rasa engkau harus mempelajari lebih dulu dan temukan jawabannya sendiri." Sang pemuda bertanya, "Apa yang Bapak ingin tanyakan?" "Baik, dengarkanlah baik-baik. Pertanyaannya adalah, apa yang menjadi kekurangan dari orang yang kau pilih itu?" Pemuda itu diam sejenak lalu berkata, "Dia dari keluarga yang tidak mampu, Pak." Sang kakek lalu berkata, "Itu bukan suatu kekurangan, malah bisa menjadikan suatu kelebihan." Pemuda itu segera bertanya lagi, "Maksud Bapak?" Sang kakek tersenyum. "Wanita yang terbiasa hidup seperti yang engkau gambarkan tadi akan lebih sabar bila rezekimu belum baik. Jadi dia pasti lebih sabar daripada seorang anak perempuan yang terbiasa dengan kekayaan, apalagi kalau dia manja." Pemuda itu tertunduk memikirkan jawaban sang kakek. Namun kakek itu kembali bertanya, "Jawablah apa yang menjadi kekurangan wanita pilihanmu." Sang pemuda terdiam tidak bisa menjawab. Lalu sang kakek melanjutkan perkataannya, setelah menunggu jawaban atas pertanyaannya yang tidak kunjung terjawab. "Rupanya engkau seperti aku di masa muda, sama dengan wanita yang aku cintai dulu, yaitu kita hanya melihat segala kebaikan yang dimilikinya, tapi kita tidak pernah melihat kekurangannya. Ternyata orang tua saya yang melihatnya, dan itulah alasan kenapa kedua orang tua saya tidak setuju. Dengan alasan wanita itu bukanlah jodoh saya. Saat itu bagi saya, wanita yang saya cintai itu adalah segala-galanya. Orang tua saya berkata, jodoh saya akan datang pada saat saya siap. Anak muda, jodoh, rezeki, maut, bukan kita yang menentukan, dan bukan kita yang memilihnya. Tiga hal ini adalah hak pencipta yang engkau belum pernah mengenalnya. Persoalannya, apakah kita siap menerima dan apakah kita siap dalam menghadapi dan menjalaninya dengan bersyukur. Matahari
matahari mulai bergerak naik, dan sang kakek berkata sambil berdiri untuk pulang, "Anak muda, persiapkanlah dirimu. Ketahuilah kekuranganmu dan kekurangan kekasihmu. Bila bisa diperbaiki, perbaikilah. Tapi yang pasti, kalahkanlah dirimu. Bersyukurlah atas apa yang kau miliki, dan bangunlah lagi bila engkau bermimpi dan bermimpi lagi. Jalanilah hidupmu, besarkanlah hatimu dan persiapkan dirimu." Namun pemuda itu tampak belum puas dan bertanya lagi, "Maaf Pak, bagaimana saya bisa mengetahui kekurangan saya?" Sambil melangkah perlahan sang kakek berkata, "Tanyakanlah kekuranganmu kepada orang yang mencintaimu." Sang kakek memberi salam dan terus berjalan. Sementara sang pemuda tetap duduk di bangku di bawah pohon yang rindang di tepi danau itu. Terngiang-ngiang dalam pikirannya ucapan sang kakek, "Persiapkanlah dirimu. Ketahuilah kekuranganmu dan kekurangan kekasihmu. Perbaikilah bila engkau bisa memperbaikinya. Namun yang pasti, kalahkanlah dirimu. Bersyukurlah atas apa yang kau miliki. Bangunlah bila engkau bermimpi dan bermimpi lagi. Jalani hidupmu dengan benar. Besarkan hatimu. Persiapkan dirimu. Persiapkan dirimu. Bersyukurlah. Bersyukurlah. Bersyukurlah." Sampai jumpa di lain episode. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.